Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, para hadirin segenap jamaah majlis ilim, zikir dan salawat ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, Amanda Bapak Haji Saiful. Kita doakan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan disampaikan segala hajatnya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya. Tuan rumah saudara kita Bapak Muhammad Saleh Tarlin, kita doain juga mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan murah rezekinya, yang dikeluarin mudah-mudahan bernilai pahala dan diganti dengan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah ayyuhal ahbab, malam ini kita jiling ya, ngaji keliling. Kebetulan ketempatan di rumahnya saudara kita Soleh yang berada di daerah Poncol Riverside ya. Keren. Perumahan Poncol Riverside Cluster ya. Pinggir kali ya. Tadi kita sudah tahlil walaupun saya maaf nggak hadir. Tadi ikut tahlil di rumah siapa tadi, Bang siapa ya? Bang Reza ya. Mantunya meninggal dunia, jamaah saya juga di Al-Mu'awanah. Dan juga tadi saya pikir ada maulidnya, karena biasa kita baca maulid tiap jiling itu. Ternyata Jani nggak ada, Hafid juga nggak ada. Tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan acara kita di malam hari ini. Khusus datang ya guru kita Bapak Komaruddin ya, yang ada di depan itu ya, yang tadi katanya sudah memberikan ceramah. Saya juga nggak tahu isi ceramahnya gimana, saya menyesal saya nggak datang tadi itu ya. Sudah diamplopin lagi itu soal ya. Nah sekarang lanjutan dari ceramahnya Ustadz Komaruddin ya, yaitu di sini ada makalah dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan di sini wa anil Hasan Al-Basri, dari Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kelompok tabi'in. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah afdalut tabi'in. Ya, tabi'in yang paling afdal ya, katanya menurut sebagian ulama adalah Imam Hasan Al-Basri. Ada juga yang mengatakan Imam Uwais Al-Qarni ya. Ya macam-macam pendapat. Tapi yang masyhur Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, inna fasadal qulub, sesungguhnya rusaknya hati, an sittati asya, itu disebabkan dari 6 perkara. Nah, kita kalau pengen hati kita selamat, enggak rusak, kita wajib menghindari 6 perkara ini. Ya. Kata Allah di Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada hari di mana la yanfa'u malun, harta enggak ada manfaatnya. Wala banun, anak juga enggak ada manfaatnya di hadapan Allah tuh nanti di hari kiamat tuh. Ya, harta enggak ada pengaruhnya, banyak anak enggak ada pengaruhnya. Siapa yang selamat di sana? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang enggak rusak. Nah, Imam Hasan Al-Basri bilang ada 6 perkara penyebab hati kita rusak. Ini perlu kita hindari. Apa 6 perkara itu? Yang pertama, awwaluha, perkara pertama dari 6, yaznibuna biroja'it taubah. Orang yang suka ya berbuat dosa dengan harapan ya akan diterima, akan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bikin dosa dengan
pikiran dia antar juga dimaafin sama Allah gitu. Ini orang-orang model begini bahaya nih. Ya, sehingga dia nggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, tertipu dengan sifat ghafurnya Allah. Memang Allah pengampun benar. Memang Allah penyayang benar. Biar kata dosa kita nyampe langit, tapi kita mau tobat sama Allah diterima. Ya, itu memang Allah begitu sifatnya. Tapi jangan ente sepelekan. Allah kan Maha Pengampun. Udah maksiatnya dulu nggak apa-apa. Ya, udah tua kita tobat dah. Pasti diampuni sama Allah. Allah kan Maha baik. Tuh, ketipu dengan sifat rahmannya Allah, sifat ghafurnya Allah. Akhirnya apa? Yang terjadi nanti dia rajin maksiat, ntar dia pikir entar saya tobat bakal diterima. Belum sempat tobat udah mati duluan. Nah, ini bahaya nih. Ya, merusak hati tuh. Jadi nggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan, apalagi kita dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala di satu majelis Ahbabus Shalihin, ya, dengan harapan kita bisa kecipratan keberkahan orang-orang soleh. Nah, anak-anak majelis jangan kelakuannya sama anak-anak yang nggak pernah ke majelis. Ya, bikin dosa tiap hari, maksiat tiap hari. Ya memang manusia punya maksiat, cuma jangan terus-terusan gitu. Dan nggak pernah bertaubat, nggak pernah istighfar, nggak pernah nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau terbiasa berbuat dosa, yang ada nanti hati kita makin kotor, makin keras. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang manusia berbuat dosa, Allah berikan titik hitam, nuqtatus sauda, titik hitam di hati. Makin bikin dosa, makin tambah titiknya. Makin dosa, tambah lagi. Akhirnya karena dosanya banyak, hatinya hitam semua. Kalau sudah hitam, kalau mendapatkan nasihat, mendengarkan pesan-pesan, ya wajangan-wajangan, enggak masuk. Karena hati udah keras, enggak bisa nerima nasihat dari orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, sebelum hati kita hitam, sebelum hati kita keras, cuci, bersihin tuh hati. Dengan apa? Kata Nabi, yang bersihin hati yang kotor itu dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bikin dosa mulu hadirin. Ya, apalagi kita ahbab ini kan saya lihat audiensnya itu, jamaahnya itu rata-rata di atas 40. Ya, Yani itu udah mulai kelihatan ubannya. Ya. Saya juga udah ada, cuma banyak Yani masih. Ya. Cingipul apalagi yang mengencing saya, berarti Tuhan dia. Soleh walaupun seumuran saya, banyakan dia ubannya. Ya, mungkin banyak pikiran, orang kalau banyak pikiran cepet ubanan. Ya, mungkin dia mikirin cicilan, mikirin rumahnya kapan bisa kagak kebanjiran ini ya. Nah, jadi umur kita nih rata-rata udah bukan tua ya, senior gitu ya. Bang Komar ya, saya manggilnya Bang Komar, Bang Adan, berarti kan tuan dia pada. Ya. Nah, itu berarti udah lebih banyak atau lebih lama hidup di dunia dibanding kita yang lebih muda. Nah, kalau udah umur 50, 60, apa sih yang dicari di dunia? Ya, nyari apa? Nyari kesenangan mau sampai kapan? Ya, melanggar hukum Allah mau sampai kapan? Udah taubat sama Allah. Ya, apalagi kalau udah usia 50, kata Rasulullah, Allah akan mudahkan umatku untuk berbuat kebaikan. Jadi orang yang usianya di atas 50, kalau hadir pengajian lebih ringan dibandingkan anak muda. Nah, kalau ada anak muda kayak Maul nih, hadir ngaji, itu luar biasa. Kalau kayak Cingipul hadir ngaji bagus, tapi itu biasa. Tapi kalau ada anak muda ikut ngaji, Masya Allah. Ya, kalau anak muda luar biasa, kalau orang tua wajar. Ya, mau ngapain lagi itu tua. Ya, dan dimudahkan sama Allah memang. Tapi anak muda ujiannya banyak, godaannya banyak, darahnya masih panas, ya, bikin dosa, kata orang masih pantas, masih muda Ustaz, biarin dia masih muda gitu kata orang. Padahal nggak pantas dosa. Mau muda mau tua nggak boleh. Ya, jadi untuk mencegah hati kita rusak, yang pertama jangan sering-sering berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala dan tertipu dengan harapan nanti bakal dimaafin. Akhirnya nggak sempat taubat, nggak sempat berhenti dosa, udah keburu mati. Nauzubillah min. Ini yang pertama tuh. Jadi jaga hati kita ya dengan cara tidak berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya terjadi dosa, buru-buru taubat dan jangan ngulangin lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab hati seseorang akan rusak, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Nah, ini dia nih. Mereka mengetahui ilmu pengetahuan, punya ilmu pengetahuan, tapi nggak pernah mengamalkan ilmunya. Cuma ngaji doang. Udah bagus sih ngaji, tiap minggu datang daripada yang bolos-bolos, ya kan? Ngaji mah rajin, cuma ilmu yang diajarkan guru nggak pernah dipraktekin. Apalagi kita Ahbabus Shalihin, kajiannya selain faraid tasawuf, ya.
ilmu hati. Sekarang udah masuk tentang maksiat hati. Udah dibahas tentang maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat perut, maksiat ya, sekarang hati. Nah, tahu nih maksiat ini nggak boleh, ini nggak boleh, tapi masih begitu aja kelakuannya. Berarti punya ilmu tapi nggak diamalin. Ini yang menyebabkan hati kita jadi rusak. Ya, padahal kita ngaji ilmu itu tujuannya buat apa? Supaya kita ngerti dan kita bisa amalkan ilmu kita. Wa innama samratul ilmi al-amalu bih. Buah dari ilmu itu mengamalkan ilmunya. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan sama seperti pohon nggak ada buahnya. Apa yang diharapin pohon dari buahnya? Cuma timbang ya buat berteduh doang dah. Ya, tinggal nunggu tua mati tuh pohon. Tapi kalau pohon ada buahnya, nah kita bisa nungguin tuh duren, rambutan, ikan mangga, enak, bisa dimanfaatin, dinikmatin. Tapi kalau nggak ada buahnya, apa yang bisa dinikmatin? Begitu juga orang alim, orang ngerti, ngaji, bahkan bukan ngaji doang, ngajar, tapi kelakuannya kayak orang nggak punya ilmu. Ini hati-hati, bisa merusak hati kita, ya. Dan lebih bahaya lagi tuh orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya. Katanya wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang punya ilmu mu'azzabun tapi ngamalin, ya, mu'azzabun min qablil wasan, min qabli ubadil wasan. Orang yang punya ilmu enggak ngamalin ilmunya, dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Nauzubillah. Ya, jadi nggak ngaji kita salah juga, ngaji biar pinter. Tapi begitu ngaji, amalin ilmunya. Ya, jangan berpikiran kebalik. Ah, Ustaz, kalau gitu saya nggak usah ngaji aja dah, biar nggak punya ilmu. Ini salah, bego namanya. Ya, bego ibadah salah semua. Ya, ngaji biar benar, amalin ilmu kita. Kalau nggak bisa ngamalin semuanya, ya sebagian. Kita belajar misalnya tentang bab sholat duha. Nabi sholat duha per hari 8 rakaat. Kadang 12 rakaat di riwayat lain. Kita mikir 12 ya amat gitu kan ya. Ya. Ah, udah nggak usah dah, banyakan. Jangan mikir kebanyakan, jangan. Ente 12 nggak bisa, mampunya berapa? 8 tuh yang riwayat terkuat 8. 8 banyak Ustaz. Saya nggak kuat, ya. 6 masih banyak juga. 4 masih males. 2 ya kalau 2 oke dah. Ya itu aja 2 nggak apa-apa dah. Daripada enggak. Ya. Witir Nabi per hari berapa tiap malam? 11. Berapa Ustaz? Tiap malam iya. Ya, nanti mau 11? Enggak bisa Ustaz. Aku kuat ngantuk. Ya, 9. Enggak, 7 enggak, 3. Ya 3 oke dah. Ya 3 dah. Ya. Jadi ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur kata para ulama. Perkara yang ringan jangan sampai yang perkara yang mudah tidak menggugurkan perkara yang susah. Jadi kalau yang susah kita nggak bisa kerjain, masih ada yang gampang, kerjain yang gampang. Bertahap. Ya semua latihan bertahap. Ya, ente mau ngikutin Nabi secara langsung, witir 11 tiap hari, duha 8 tiap hari, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, mau tiap hari gitu. Kalau kuat alhamdulillah. Tapi kalau nggak kuat ya sebagian dulu dah. Yang sunnah muakkadahnya dulu. Nanti udah bisa langgeng, baru ghairu muakkadah gitu. Diamalkan pelan-pelan, dikit-dikit. Kata Imam Abdullah bin Ali Haddad, khairul amal madama wa in qalla. Amal yang bagus itu adalah yang continue walaupun dikit. Enggak apa-apa, tapi continue. Sehari saya cuma mampu baca Quran 1 lembar Ustaz. Enggak apa-apa selembar. Terusin gitu, terusin lembar tiap hari gitu. Terhatam juga. Ya, daripada sehari 2 juz. Ya, rajinnya cuma 5 hari. Habis itu sebulan enggak baca. Nah, buat apaan kayak gitu? Ya, yang penting kita kalau ingin ngerjakan satu amalan, ambil yang kita mampu dulu. Berapa saya mampunya nih? Ya, saya qiyamul lail 20 rakaat enggak kuat Ustaz. Ya, enggak 10, enggak kuat Ustaz. Ya 4 dah. 2 dah enggak apa-apa ya. Yang penting terus continue gitu. Ya. Yang penting continue, ntar lama-lama kalau sudah terbiasa dinaikin pelan-pelan. Upgrade, ya. Oh, biasa duha cuma 2 rakaat tiap hari. Udah jalan sebulan 2 bulan lancar. Enggak pernah ada bolong-bolong. Naikin besok 4 rakaat. Terus sebulan, 2 bulan, setahun masih lancar juga, naikin 6 rakaat begitu. Lama-lama terbiasa. Kalau udah ibadah itu amal kita sudah terbiasa menjadi satu rutinitas seperti mendarah daging,
nanti kalau kita nggak kerjain, badan kita ada rasa kurang gitu. Ya, antum kalau biasa istiqomah nih ya, biasanya misalnya sehari itu baca sejuz 2 juz gitu. Atau sejuz dah, gitu ya. Tiba-tiba hari ini belum baca Quran, antum rasain tuh pikiran kayak orang galau, hati nggak tenang. Iya, kenapa nih ya? Pikir-pikir, oh iya, saya belum baca Quran. Kan sudah mendarah daging. Maka amalan begitu, dikit-dikit, pelan-pelan. Kalau belum, nggak enak rasanya. Iya, sama kayak gitu. Itu Ustaz mau nanya, kalau kita kan nggak bisa tidur nih malam, itu tahajud boleh nggak? Nah, kalau malam kita nggak bisa tidur, Ustaz, saya mau tahajud boleh apa enggak? Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan di malam hari setelah bangun dari tidur. Nah, sekarang solusinya apa, Ustaz? Ya, saya kan nggak bisa tidur. Saya mau tahajud. Nah, gantinya dengan sholat malam aja. Jadi tetap sholat, tapi jangan niat tahajud. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat mutlak. Terserah, bebas. Diisi malam itu dengan ibadah kalau kita nggak bisa tidur, tapi nggak bisa dengan tahajud. Karena nggak biasa tahajud, kita bangun tengah malam gitu. Nah, ini hari ini nggak bisa tidur. Ya. Lagi bilang kalau kita diam sumpah kan. Udah biasa sholat aja. Tapi jangan sholat tahajud. Baca Quran, zikir, istighfar, isi apa aja. Tapi kalau tahajud nggak bisa, karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus tidur dulu di malam hari setelah sholat isya. Ya, kalau belum tidur nggak bisa. Baik, yang kedua yang membuat hati kita rusak, mengetahui ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ya, yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun. Kalau dia mengamalkan ilmunya, ada masalah lagi. Udah ngaji, tahu, diamalin, udah oke, tapi satu masalah lagi. Ketika dia mengamalkan ilmunya, dia enggak ikhlas. Nah, repot lagi. Ya. Ibadah enggak ikhlas. Yang ada timbul entar sifat riya, pamer kepada orang. Berarti dia akan beramal li ghairillah, mengamalkan sesuatu niatnya bukan buat Allah. Nah, ini jadi riya. Pahalanya hilang ntar. Oleh karena itu kalau kita ngamalin sesuatu, beramalah dengan ikhlas. Enggak peduli orang. Ente yang biasa sholat qobliyah di rumah qobliyah, di masjid qobliyah. Yang biasa ba'diyah di masjid ba'diyah, di rumah ba'diyah. Ada orang, nggak ada orang, nggak ngaruh. Ente tiap hari baca Quran setengah juz, ada orang, nggak ada orang setengah juz. Nah, itu namanya ikhlas. Ini enggak. Giliran di masjid banyak orang qobliyah, ba'diyah, baca Quran. Pas giliran masjid sepi atau di rumah kagak, males. Nah, nggak ada orang, udah langsung pulang aja. Dan jadi emang qobliyahnya pengen dilihat orang gitu maksudnya. Ba'diyah pengen lihat orang, jangan. Ibadah aja. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan ya kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam kondisi mukhlis, ikhlas karena Allah. Kita disuruh ibadah ikhlas. Udah, ibadah kita ya niatin aja cari ridho Allah. Salat kita, ya ngaji kita, taklim kita niat ikhlas karena Allah. Ya, jangan cari dunia dengan ibadah kita. Kalau kita cari dunia dengan ibadah, insya Allah dunia dapat. Antum yang datang dari rumah, Cing Ipul dari Gandul Semai, Bang Komar dari Pondok Pinang, ya saya dari Banten, ya datang ke sini jauh-jauh, beda provinsi itu, ya. Cing Ipul dari Jawa Barat, ya, Gandul Jawa Barat ya, Depok Jawa Barat, ya, orang Bogor, ya, datang ke sini jauh-jauh. Kalau niatnya cuma cari dunia, cari makanan, ya ada nih, depan mata udah ada. Kue putu udah ada. Ya, udah ada semangka, jeruk, pisangnya Sunpride lagi. Ya. Kata Soleh, tadi ada info habis ini makan bakso. Nah, dapat kita dunia. Ya, cuma pulang ya sekedar kenyang doang jadi tai habis itu. Tapi kalau kita datang pengajian niat cari ridho Allah, mengejar pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah, dapat pahala lebih besar dari sholat 1000 rakaat. Niat itu aja udah. Cari ridho Allah, cari pahala Allah buat nanti bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini insya Allah pahala dapat, ridho Allah dapat, perut kenyang. Insya Allah juga kalau ada lebih dibungkusin sama Soleh. Nah, biasanya gurunya dibungkusin walaupun nggak ngomong apa-apa gurunya dibungkusin. Ini buat bunda ini. Tadi yang tadi pengajian ada bungkusin tuh. Ya, dapat satu, tinggal dari sini. Hah? Dibawain malah masya Allah, nggak cuma dibungkusin, dibawain apa Madati, biasa. Ya boy ya, kalau bisa yang ada telurnya dikit boy gitu. Pakai pesan gitu, bakso pakai telur ya. Jadi tenang aja, kita ibadah aja udah. Ya, memang bisa ya ilmu
ibadah buat cari dunia bisa banget. Ya, orang yang punya ilmu diundang untuk baca Quran, suaranya enak, bisa dapat duit. Ya, jarang orang undang qori gak dibayar, ya. Gak pantas banget lagi, gak pantas, ya. Jarang orang undang ustadz kiai ceramah gak dibayar, gak diamplopin, ya. Jarang. Jadi kalau cari dunia gampang, bisa. Cuma ya sekedar dunia doang. Nanti pahala di akhirat yang kita harapkan udah nggak ada. Itu yang kita nggak mau. Ya, jadi percuma. Udah kita ngaji lillahi ta'ala aja. Ini seandainya kita pulang soleh nggak ngasih apa-apa, jangan bete. Ya, tapi sekarang sih insya Allah nggak bete, orang depan mata ini udah ada semua. Ya, seandainya soleh nggak bikin apa-apa, cuma bilang sama Yadi, ntar jiling rumah gue ya. Ya, cuma nyiapin aqua doang udah. Ya, udah nggak ngasih apa-apa, aqua doang. Ya, pulang yang dari Pondok Pinang bete, kurang ajar soleh, ya jauh, perut lapar, kagak nyiapin apa-apa. Wah, besok ukang aja soleh lagi, pelit. Berarti kagak ikhlas itu, ya. Ya emang soleh kebangetan emang, cuma kagak ya jamaahnya kagak ikhlas kalau gitu. Ya, tapi namanya ya bertamu ya udah, ya. Emang kalau tuan rumah punya rezeki keluarin. Bahkan kata Rasulullah, ketika tamu datang ke rumah kita, rahmat Allah turun. Begitu tamu keluar dari rumah kita nih, ntar kita pulang nih. Ini tuan rumah nih soleh, dapat ampunan dari dosa-dosanya dan diangkat bala yang bakal menimpa keluarganya. Luar biasa. Ya bulan depan mau bikin lagi lah nggak apa. Ambil lagi jilingnya ya. Cuma dibagi-bagi. Kemarin di tempatnya Yani saya kagak bisa hadir tuh ya. Luar biasa. Antum jalan dari Jakarta ke Garut ya? Apa Tasik? Tasik. Wah, itu pahalanya luar biasa. Nih kalau niat ngaji nih. Berapa putaran roda itu? Dari Jakarta ke Tasik, Masya Allah. Ya dulu iya, Jiling pernah sampai Tasik Pak. Ya, karena kan setiap bulan pindah-pindah. Ya, yang mau ngambil itu. Mau belum pernah ya? Ya kalau Najmun Nabi, si Hamdi itu, Ustaz Hamdi, dia udah bikin list selama setahun. Tiap bulan siapa aja tuh yang mau ngambil. Jadi ngelis tuh. Ya. Kalau orang yang lebih dari 12, kadang juga sampai 12 kita libur. Ramadan libur. Ya kan? Syawal libur, Dzulqa'dah masih libur. Udah dipotong tinggal 9. Setahun cuma 9 jiling. Ya, jamaahnya ada 20 30. Ya, udah, ya. Berarti ntar apa namanya itu kalau kita daftar tapi belum ada. Kalau mesin motor inden dulu. Saya ngambil Januari bagus nih 2025 nih. Ya 2026 dah. Ya. Jadi sampai inden tuh gitu, ya. Supaya apa? Supaya kita saling mengenal teman kita, keluarganya, tempat tinggal di mana, jadi enak. Ya, kalau tahu rumah soleh, Agus yang dari Pondok Pinang, kerja jauh-jauh lewat daerah sini, aduh lapar nih, iya ada rumah soleh, mampir rumah soleh. Hah? Oh sering, oh ya, ya begitu bagus, ya, bagus gak apa-apa. Ya. Kalau bisa kabarin dulu, leh, gua mau mampir leh, ada apaan leh, gitu, ya, mak tamu kurang ajar, ya, CS gak apa-apa teman, biasa aja, ya. Jadi kita enak tuh kapan ya minta ada jalannya ke Tasik, oh ada rumah Yani, mampir rumah Yani, itu enak. Ya, saya kalau lagi ke Jawa itu teman kan ada di Jawa Barat, ya suka Kuningan, Cirebon, ada yang Semarang, ada yang Tuban, ya macam-macam. Itu kalau lagi Jawa Timur cari telepon, mulai kemana Tegal, siapa Tegal nih? Oh si Fulan, telepon, mana lagi Tegal nih, ya ziarah, mampir Fit, langsung mampir. Ya. Mari kita coba, ini cuma bahasa-bahasa doang. Mampir Fit, awas nggak mampir ya. Kamu kayak makan di sini, alhamdulillah ya. Jadi irit kan ngurangin ini kan pengeluaran. Makan sini Fit, ya bungkusin dong. Dibuat di jalan, aduh. Tadi Tuban ada lagi, maaf saya siapin hotel, saya kadang rumah dia. Makan dibayarin, ya Allah. Tuh teman begitu senang, ya. Oke, kita perlu silaturahim. Ya, Jiling itu tujuannya gitu, biar saling mengenal. Maul, ya. Rumah Maul di mana? Kita belum tahu rumah Maul. Sampai sekarang saya belum tahu rumah Maul. Emang di rumah nggak sih? Ya, apa tinggal di musola dia? Tahu juga. Ya. Kalau ada rumah Maul di sini gitu kan ya. Jadi kalau iya, Pak, minta sumbangan kan apa jalannya gitu. Jadi enggak apa-apa sekali-sekali dan itu belum tentu setahun sekali. Bisa 2 tahun, 3 tahun sekali itu. Jadi masa enggak mau datengin teman-teman orang. Ya, ini orang-orang soleh ini, orang-orang baik. Rumah kita didatengin orang-orang soleh berkah. Ya, diinjak rumahnya sama orang soleh, luar biasa. Ya. Jadi kalau ada rezeki, keluarin. Yang nggak mampu, ya udah semampunya aja, nggak usah maksain diri, ya semampunya aja. Baik. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita beramal tapi nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Kemudian yang keempat, yang bisa membuat hati kita rusak, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun.
Kita tiap waktu, tiap hari makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak pandai bersyukur. Oh ya, rizki Allah kasih, tapi ibadahnya malas. Rizki Allah kasih, tapi dosanya terus-terusan. Ya, untung Allah baik, untung Allah baik. Kalau Allah kayak kita, wataknya kayak manusia, habis kita. Ya, ente punya teman, ente kasih duit, Gus, nih Gus, buat makan sehari. Ya, ya. Tapi Gus, ya, ente ngaji ya? Kagak ngaji. Ya, udah ngasih duitnya tiap hari, ngaji seminggu sekali doang, kagak ngaji. Besok-besok, ya, udah seminggu dikasih duit, tiap hari 100.000, berarti 700.000 tuh seminggu. Begitu nggak ngaji, ya, Agus telepon besoknya, Ustaz, udah transfer belum? Ogah, ya, ngaji kagak lu, ya, duitnya doang mau, gitu ya. Kesel kita, orang tua, anak dibayarin sekolah. Ya, dibeliin baju, beliin motor. Sekolahnya bukan sekolah, malah bolos. Ya, nyakitin orang tua, bikin masalah tawuran, orang tua dipanggil. Wah, besok-besok ogah gue bayarin sekolah. Buang duit doang gue. Berhenti. Itu manusia tuh. Dan itu manusiawi, wajar. Udah kita kasih enak, dia malah nyakitin kita. Coba Allah begitu. Tiap hari kita dikasih rezeki sama Allah. Dikasih sehat, dikasih rumah tangga, keluarga. Maksiat mulu. Kata Allah, besok gue matiin semua lu, Fit. Habis kita. Ya. Makanya jangan kita kufur nikmat. Dikasih nikmat sama Allah, manfaatin buat ibadah. Ya, jangan sampai kita punya nikmat dari Allah yang kita pakai buat bikin Allah marah mulu. Dikasih duit bukannya buat nafkah, buat nyawer. Ya. Dikasih ilmu bukannya buat diamalin, disombong-sombongin. Ya, ngajak debat orang, ingin menjatuhkan wibawa orang. Ah, ini ustadz kampung nih, ilmunya cetek nih. Ngajak debat depan jamaahnya. Kalah biar jamaahnya kabur ke gua. Nah, niatnya jelek tuh. Itu namanya bukan syukur. Syukur itu Allah kasih fasilitas, Allah kasih nikmat, apapun bentuknya, ya, lalu dimanfaatkan di jalan yang Allah ridho. Dikasih mata, lihat yang bagus-bagus, yang baik-baik. Dikasih telinga, dengerin yang baik-baik. Dikasih lisan, ngomong yang baik-baik. Yang Allah ridho, patokannya itu. Yang bikin Allah ridho, kerjakan. Yang bikin Allah marah, tinggalkan. Kita di dunia cuma pengen bikin Allah ridho doang sama kita. Karena kalau pengen masuk surganya Allah, amal kita nggak bakal nyampe. Jujur aja. Jangan kita. Nabi aja bilang begitu. Saya juga nggak bisa masuk surga dengan amal saya. Nabi levelnya. Kekasih Allah. Ya, kita apalagi. Jadi hati-hati. Ya, bersyukurlah pada Allah atas semua nikmatnya. Jangan kita kufurin nikmat Allah sampai Allah marah. Akhirnya ntar kita diadab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya, ikutin nasihatnya seorang pujangga. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Tuh lakukan yang terbaik. Kama qala Rian Damasif radhiyallahu anhu. Ya. Itu ada lagu tuh. Ya, pernah dengar nggak lagunya? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Tuh lakukan yang terbaik gitu ya. Kita ya udah kerjain aja. Pantas nyanyi ya. Seperti ceramah dah nyanyi aja gitu. Ya. Jadi apa yang Allah kasih syukurin, nikmatin aja. Ada sedikit kurang-kurang, lihat yang di bawah kita. Ya, enggak semuanya hidup enak. Ya, kadang susah, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang hari ini duit itu lebih-lebih. Sampai bisa jalan-jalan. Besok boro-boro jalan-jalan, sekolah aja anak belum bisa bayar. Ya. Sampai telepon, saat ini maaf ini SPP-nya belum bayar nih bulan ini. Sambil telepon, ya, mobil motor belum bayar, Ambon datang, puyeng malah kita. Ya, emang begitu hidup tuh. Ya, saya tuh kalau habis ngaji di Pondok Pinang suka sama Bang Omar Agus curhat cerita. Ya, ternyata semua cuma ngalamin, pasang surut kehidupan. Emang Allah nguji kita gitu. Ya, kadang Allah ingin ngapusin dosa kita dengan apa? Dengan capeknya pikiran cari nafkah. Puyeng kepala kita. Tapi capeknya kita itu diganjar Allah, diampuni dosa-dosa kita. Kan luar biasa tuh. Ya, udah jalanan aja. Lagi susah ya udah sabar dulu gitu ya. Emang sekarang lagi di bawah nih. Ntar ada waktunya Allah angkat lagi. Ya, ada waktunya tiba-tiba Bang Komar lagi di mana? Puncak. Oh, berarti lebih duit nih, ya. Tiba-tiba ada di mana dia? Oh, di pengajian yang ada makanan, berarti lagi susah nih. Nyari makan di pengajian. Enggak apa-apa, jalanin aja. Yang penting kita syukurin sama Allah, ya. Kalau kayak Bang Komar saya, ya, pulang dari sini perut kenyang kan lumayan, nggak usah mikirin perut kita, tinggal perut bini sama anak. Ya, perut bini udah dikirim nasi uduk tuh.
tinggal anak. Ntar soleh pikiran tuh. Anak Ustaz tapi belum nih. Bekalin, udah tenang kita. Kita kenyang, bini kenyang, anak kenyang. Selesai. Ya, nggak usah mikirin masak, jangan belanja. Apalagi kayak Maul, ya apa yang dipikirin deh. Nyampe rumah udah kenyang, nggak ada kewajiban nih mah. Bini nggak ada, anak kagak, ya kan. Jadi nikmat, ya, jalanin aja. Ya, syukurin apa yang Allah kasih. Ada kekurangan, lihat aja yang di bawah kita. Ternyata masih ada yang lebih susah dibandingkan kita. Ya, banyak orang yang lebih susah dibandingkan kita. Jadi kalau untuk urusan dunia jangan lihat ke atas mulu. Yang ada kita ngelus dada, bete. Ya, wah saudara gua udah punya ini, teman gua udah punya ini. Wah soleh udah ganti Samsung S24 Ultra. Kita masih Xiaomi aja. Jangan lihat soleh, jangan. Emang lihat handphone yang bagus. Ya, bininya iPhone lagi. Aduh, bete kita. Aduh, harusnya gurunya duluan tuh yang begitu. Murid duluan. Ya, kadang-kadang saya bilang, Abi nggak ganti motor. Emang kenapa? Tuh murid-murid Abi udah pada pakai NMAX katanya. Ya, ada yang PCX. Abi masih mio aja. Anak kecil langsung ngomong gitu. Udah ini dua enak nah gitu. Ini yang penting bisa nyampe gitu. Ya, nggak usah kita lihat-lihat yang begitu. Nah, rezeki ganti nggak apa-apa. Jadi nggak pusing pak kita. Ada duit ganti, nggak ada duit pakai yang aja yang ada, nikmatin. Ya, kadang bunda juga yang gitu. Ya Allah bang, butuh tamat motor. Bagus ini bagus, masih jalan ini. Ya masih enak dipakai aja ini. Ya, nggak usah lihat-lihat yang motor-motor mahal-mahal, nggak usah. Apalagi lihat mobil-mobil, aduh nggak usah dah. Ya, ntar ada rezeki boleh nikmatin. Ya, tiba-tiba ganti. Ya, misalnya X-Max bukan NMAX lagi, X-Max. Wah, tapi dua X-Max 2,5 ya. Bang Komar gak terima pakai T-Max. Oh, yang 6,5. Waduh, ya. Oh, udah akhirnya kita touring bareng-bareng dah. Ya. Ini Ahbab kapan touring ini? Belum pernah touring kan ini, ya. Boleh sekali-sekali itu touring. Ya, jangan jauh-jauh tapi motor Mio ntar mogok tuh. Ya, jadi kalau apa rezeki Allah kita syukurin, jangan kena kufur nikmat. Jangan banyak ngeluh sama Allah. Curhat boleh, cuma jangan ngeluh-ngeluh mulu. Jangan merasa kurang, ya Allah saya gini mulu sih, ya kurang mulu sih, jangan merasa kurang. Ya, syukurin aja. Kemudian yang kelima, wa ma yarduna bi qismatillah. Yang bikin hati kita rusak, yang kelima adalah tidak menerima pemberian atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita ini kan di dunia ini ya makhluk ya. Makhluk itu kan tergantung yang nyiptain Sang Khalik. Ya, saya menyampaikan gambarannya Kiai Zainuddin, kita ini seperti artis. Artis di tangan sutradara. Jadi sutradaranya terserah mau ngasih kita peran apa. Fit, lu jadi ustadz ya. Jadi kiai perannya. Iya ya Allah. Ya. Gus, lu tukang gorengan Gus ya. Ya, sama tukang jualan makanan ternak, makanan kucing. Iya ya Allah. Bang Omar, ngurusin STNK ke orang, PPKB. Ya, jangan mahal-mahal. Iya ya Allah. Ada bagian masing-masing. Lu bagian percetakan Itu tugasnya Allah. Allah kasih gitu. Tugas masing-masing. Ya. Kita kagak terima. Ya Allah, ngapa saya diciptain jadi anak tukang bajai sih? Kalau enak kayak Ustaz Hafid itu anak kiai, emang bisa milih? Kan nggak bisa. Ya Allah, kenapa saya turun orang biasa, bukan turun orang kaya? Udah terima aja apa yang Allah kasih. Ya bersyukur terhadap pemberian Allah. Dikit banyak itu relatif. Orang kaya itu bukan duitnya banyak, tapi hatinya merasa bersyukur tuh kaya. Ketika hati kita merasa cukup, biar kata gaji cuma 1 juta, tapi cukup, kaya tuh. Yang bikin kita susah ini kan bukan rezeki kita nggak cukup, gaya hidup kita yang bikin nggak cukup. Beneran, ya. Rezeki itu bukan buat makan, bukan buat gaya. Kalau kita ngikutin gaya hidup, berapa juga nggak cukup, ya. Ngikutin ada iPhone baru, sekarang udah 16, bener 16. Saya yang 10 belum beli, udah 16, ya. Harus beli, harus ganti. Yang ngikutin Samsung udah 24 Ultra S, waduh, ya. Lipat Ustaz, aduh, yang Fold. Ya kita aja yang seri aja belum pernah beli, ya. Jadi nggak usah ngikutin gaya hidup, ya. Kan orang yang pakai iPhone, ya, sama pakai Xiaomi, sama-sama bisa nelfon nggak? Ya, bisa WA nggak? Ya udah, intinya kan itu intinya. Yang lain cuma buat gaya. Tapi Ustaz, hasil foto iPhone bagus Ustaz dibanding Xiaomi. Emang tiap hari foto apa? Ya sewaktu-waktu doang paling foto, ya. Kalau emang harus butuh foto yang bagus, pinjam aja sama teman. Pinjam dong iPhone-nya, moto, ntar kirim ke gua ya. Kan gampang tuh. Ya, gak usah ribet jadi orang. Ya, kalau ngikutin gaya hidup, ya Allah, susah. Ente ngikutin motor. Kayaknya enggak, Yan? Ente ngikutin motor. Baru beli Vario 150, keluar lagi 155. Baru punya sebulan 155, keluarga 160. Itu gitu mulu tuh. Akan terus ya, ganti. Innova
ya, Innova Reborn, Innova apalagi bentar itu, Zenith, wah lihat itu, ya, udah nggak usah ngitung gaya hidup yang udah kita punya dan pakai aja udah, nikmatin, kecuali udah rusak, ya, handphone udah rusak dan emang perlu misalnya, wah ini handphonenya memori kecil ini, cuma 32, sedangkan kita sering nyimpen foto, nyimpen file, ganti yang gedean, ya nggak apa-apa wajar. Cuma kalau cuma buat gaya doang, ngapain? Ini dia juga fungsinya, ya, buang-buang duit mendingan buat yang lain, ya. Apa yang Allah kasih, syukurin aja. Coba antum lihat orang-orang ya, kadang kita kalau lagi pulang malam itu ngelihat orang yang tidur di pinggir gerobak. Bapaknya di pinggir jalan tuh pakai kardus, anaknya di dalam gerobak tidur, ya Allah. Tapi kalau siang-siang kita lihat dia bercanda-bercanda, ketawa-tawa, ya Allah. Ternyata kesenangan itu, kebahagiaan itu nggak harus mahal. Ya, selama bisa bersyukur, kumpul sama keluarga, pada akur, enak tuh. Ya, tapi kalau duit banyak, tapi sama abang sama adik pada berantem, rebutan warisan, ya buat apa kaya? Ya, kalau ujung-ujungnya pada ribut gara-gara harta. Ya, apa yang Allah kasih syukurin. Kita berteman kan banyak nih, puluhan orang. Atau kita bersaudara, ya saudara kita ada berapa nih? Itu ntar rezekinya beda-beda. Jadi kita nggak usah ngelihat rezeki orang, nggak usah. Syukurin aja yang Allah kasih. Terima kasih ya Allah, saya dikasih begini masih. Ya, yang rezekinya lagi susah, misalnya Agus lagi susah, jangan lihat Soleh. Ya, yang gonta-ganti motor, gonta-ganti handphone, jangan lihat dia. Emang dia proyeknya banyak. Ya, Soleh juga jangan lihat Bang Komar. Ya, yang tiap hari ganti motor, ganti mobil, STK-nya doang. Ya. Jangan lihat itu. Udah lihat aja orang di bawah kita. Maka kita bersyukur sama Allah SWT. Ya. Yang terakhir, yang menyebabkan hati kita rusak, wa yadfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Wa yadfinuna mautahum. Mereka menguburkan orang-orang yang meninggal di tengah-tengah mereka, ya, di sekitar mereka, tapi mereka nggak ngambil pelajaran dari kematian itu. Kita kalau ada tetangga, saudara meninggal, kita anterin. Kita sholatin, ya kita takziah, kita sholatin, kita nganter ke kubur, kita talkinin, kita tunggu sampai selesai. Tapi pulang dari kuburan ngambil pelajarannya, ya, ente nanti bakal begitu juga. Tadi siang anda diundang orang talkin di Kamboja, mikir tuh sekarang, ya Allah sekarang kita nalkinin orang, ntar kita ditalkinin juga hadirin. Ya, coba pernah nggak mikir tuh, kalau kita udah meninggal dunia kita bawa apa coba hadirin? Apa yang kita siapin nanti ngadep Allah? Yang kita andalin tuh apa coba? Kita bakal ditinggal di tempat yang sangat sempit, lembab, bau, gelap, sumpek. Ya, liang lahat, kuburan itu kan gede Ustaz, 2x1. Iya cuma kuburan doang, lahatnya kecil. Yang pernah masukin mayit jenazah ke dalam lahat tahu dah. Segitu doang ya Allah, syukuran gitu doang, syukuran badan doang. Itu rumah kita sebenarnya tuh. Ya, udah nggak kepikiran apa yang bikin terang? Apa yang bikin adem kuburan kita? Apa yang bikin sejuk kuburan kita? Amal kita hadirin. Ya, siapin amal yang banyak untuk menghadapi kematian. Coba kepikiran nggak bagaimana tubuh kita nanti kalau dikuburin, rusak, busuk apa enggak? Ya, umumnya manusia dikuburin bakal hancur jasadnya, bakal busuk, bakal hancur, hanya tersisa ajbuz dzanab, tulang buntut yang kecil. Itu cikal bakal manusia nanti di mahsyar. Allah turunkan hujan air sperma, itu tulang ekor yang kecil tadi kena sperma, tumbuh dia jadi manusia. Kayak tumbuhan ada benih, kena air tumbuh. Nanti kita begitu tuh. Tumbuh di mahsyar jadi orang lagi tapi telanjang. Nah, sebelum masa itu di kuburan tuh ente udah siap belum? Nanti bakal ketemu Munkar Nakir, udah bisa jawab belum? Yo pikiran masing-masing. Badan kita bakal busuk apa enggak? Berapa banyak orang-orang soleh ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya enggak hancur. Kemarin saya talkinin beberapa yang lalu cicitnya ini Cik, Baba Jahmat. Perempuan. Dia dikuburin di Nur Huda, ya. Cuma karena udah penuh ditumpuk sama neneknya. Ya, encingnya cerita, tadi Ustaz waktu lagi ngebongkar jasadnya masih utuh. Neneknya. Berarti buyut ya? Buyut. Maaf, yang ini di kuburan neneknya. Ini cucu nih. Neneknya waktu kuburan dibongkar masih utuh, hadirin. Sama yang seperti saya alamin waktu saya ngebongkar mindahin kubur ibu saya. Allah yarhamha. Ya, mama saya alhamdulillah, saya ya Allah tahadduts bi ni'mah. Saya punya orang tua
bukan ustazah, ya. Cuma istrinya kiai. Cuma ibu saya memang yang saya perhatiin pengajian rajin. Mau di mana-mana gitu, saya sering nganterin, hampir tiap hari ngaji. Dan baca Quran itu terus habis tiap sholat. Ya. Mungkin itu kali keberkahannya. Allah kasih jasadnya setelah dikubur di Sawangan, dipindahin ke Haji Nawi, saya buka papannya, papan lahatnya, saya ngangkat jenazahnya, itu papannya aja masih bersih. Kayak baru ditaruh. Saya buka papannya, itu kain kafannya masih bersih putih. Kayak baru dipakein. Padahal udah bertahun-tahun. Ya, jasadnya utuh, lengkap semua, mata, tangan semua ada, cuma kayak orang nggak makan, kempes, kurus. Ya, rambutnya masih ada. Itu coba bayangin, bisa nggak kita begitu? Ya, ayo pikirin, kita bakal mati, hadirin. Istri yang katanya cinta nggak bakal temenin kita. Anak yang kita gedein, kita biayain nggak bakal temenin kita, nggak ada. Jamaah yang sayang sama kita, nggak ada temen kita. Kita sendirian di kuburan. Pikirin bagaimana nanti kita meninggal dunia, karena kata Rasulullah, innamal qabru manzilatun min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah salah satu tempat dari tempat-tempat yang ada di alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau ada orang masuk kuburan, selamat di kuburan, aman, nggak disiksa sama Allah, maka peristiwa berikutnya akan lebih mudah bagi dia. Tapi kata Rasulullah, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau nggak selamat di kuburan, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan, maka peristiwa berikutnya lebih berat lagi buat dia. Ayo semua masing-masing mikirin. Kita semua bakal masuk kuburan, ya. Entah kapan, entah di mana kita dikuburin, yang pasti kita bakal masuk kuburan, ya. Oleh karena itu persiapkan diri kita dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ayo kita udah makin tua nih, ya, makin dewasa berpikirnya, ya. Berhenti maksiat, udah nggak usah maksiat dah. Ya, seandainya pun terjadi maksiat, buru-buru taubat dah sama Allah. Ya, manusia wajarlah maksiat, cuma jangan terus-terusan. Ya, taubat sama Allah. Nanti harapan kita begitu masuk kuburan, kita tinggal istirahat doang. Ada malaikat tanya, kita bisa jawab. Habis itu dia tinggal bilang, ya Abdul Hafid, nim naumatal arus. Dah tidur fit, kayak tidur pengantin baru. Dah tidur dah kita. Bangun-bangun kiamat di mahsyar. Ya, tapi tenang lagi karena di kuburan udah selamat, berarti setelahnya itu aman lagi. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan seperti itu. Ya, menjaga 6 perkara ini agar hati kita tidak mati, tidak rusak, sehingga kita selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini waktu udah hampir jam 9:30, kita nggak usah malam-malam, takut baksonya dingin, ya, karena tadi disiapin bakso. Ya, kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita Ahbabus Shalihin menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dengarkan di majlis ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Dan mudah-mudahan kita di dunia kumpul di majlis yang mulia seperti ini. Kita berharap mudah-mudahan nanti kumpul lagi di surga Allah bareng-bareng menghadap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.